Kekuatan Israel semakin melemah setelah ditinggalkan Amerika Serikat. Di luar dugaan, negeri Paman Sam malah berdamai dengan kelompok Houthi yang menyerang negeri Zionis. Padahal Israel sudah berencana habis-habisan menyerang wilayah Yaman. Amerika Serikat juga mengkhianati negeri Zionis dengan berencana membuka akses bantuan kemanusiaan di Palestina. Kekuatan militer Israel juga jadi bahan olokan setelah hancur lebur di perang antara Pakistan dan India. Bagaimanakah Israel yang semakin terdesak ditinggalkan sekutu terbaiknya? Kejutan besar gencatan senjata antara AS dan Houthi. Amerika Serikat membuat pengumuman yang menggegerkan seantero Timur Tengah. Negeri Paman Sam tiba-tiba menyetujui gencatan senjata dengan Houthi. Donald Trump ternyata melunak usai berjanji enggak bakal mengganggu pejuang asal Yaman tersebut. Sebaliknya, Houthi juga sepakat enggak bakal menyerang kapal negeri Paman Sam. Mereka tidak mau berperang dan kami akan menghormati itu menghentikan pengeboman. Kami akan mempercayai kata-kata mereka. Mereka mengatakan tidak akan meledakkan kapal lagi. Trump juga kagum dengan mental baja Houthi yang bertahan dari serangan Paman Sam. Mereka telah dihantam sangat keras, tetapi mereka memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa. Lanjut Trump. Perjanjian yang ditekan Amerika Serikat bikin Israel merasa tertusuk dari belakang. Sebab perjanjian Trump dan Houthi ditekan sesaat setelah Israel menyerang bandara sana. Serangan ini bahkan sudah diperhitungkan dengan matang oleh Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini mengancam akan menghantam bandara sana hingga rata dengan tanah. Israel akan merespon serangan Houthi dengan waktu dan tempat yang telah kami tentukan. Serangan ini tak hanya kami lakukan sekali namun bertubi-tubi, tegas Netanyahu. Negeri Zionis bahkan dikabarkan enggak hanya menargetkan bandara sana. Sejumlah infrastruktur lainnya seperti pelabuhan di Hodeidah juga turut menjadi sasaran tembak militer Israel. Pelabuhan di Hodeidah digunakan untuk pengiriman senjata Iran, peralatan untuk keperluan militer, dan kebutuhan terkait teror lainnya. Bunyi pernyataan militer Israel. Israel semakin ditinggal sendiri. Pejabat Israel dikabarkan kaget dengan gebrakan gencatan senjata Donald Trump. Sejumlah petinggi negeri Zionis merasa dikhianati oleh perubahan sikap Presiden Amerika Serikat tersebut. Beberapa pejabat Israel khawatir dengan langkah Donald Trump menekan gencatan senjata dengan Yaman, ujar salah satu petinggi Israel kepada Times of Israel. Padahal Benjamin Netanyahu berharap Trump ikut membantunya menyerang Yaman. Jika negara lain seperti Amerika akan bergabung menyerang Yaman, itu jauh lebih bagus, beber Netanyahu. Namun sikap Paman Sam ini akhirnya membuat Perdana Menteri Israel itu naik pitam. Buktinya Netanyahu ngambek dengan Amerika dan tetap ingin menyerang Yaman secara brutal. Israel akan membela dirinya sendiri. Jika tidak ada negara yang bergabung, kami akan tetap melakukan serangan ke Yaman, tegas Netanyahu. Bukannya mendapat dukungan, Israel justru disemprot oleh Amerika Serikat. Mike Huckabee menyebut Tel Aviv enggak berhak cawe-cawe kebijakan luar negeri Paman Sam. Amerika Serikat tidak diharuskan mendapatkan izin dari Israel untuk membuat perjanjian seperti mencegah Houthi menembaki kapal-kapal kami, tegas Duta Besar AS untuk Israel tersebut. Negeri Paman Sam juga enggak bakal meminta persetujuan Israel terkait kebijakan di jalur Gaza. Amerika Serikat disebut bakal membuka distribusi makanan ke warga negeri para nabi. Israel tidak akan dilibatkan dalam distribusi makanan atau bahkan dalam membawa makanan ke dalam Gaza, tutup Huckabee. Dapatkan rompi keren dari Prodigo buat semua aktivitas outdoor kamu makin nyaman. Cek linknya di bawah ini. Ancaman serangan Iran dan Houthi. Dampak besar akan segera didapat oleh Israel yang ditinggal sekutu terbaiknya. Negeri Zionis mendapatkan ancaman besar dengan bahaya akan diserang oleh Iran. Negeri para mullah telah memberikan ultimatum penuh kepada Israel yang ingin berbuat semena-mena. Jenderal Muhammad Salami mengingatkan kalau serangan negeri Zionis akan membuka perang. Ini adalah peringatan serius bagi otoritas negeri Zionis. Jika Anda membuka kesalahan sekecil apapun, kami akan membuka gerbang neraka untuk Anda. Ancaman ini dikeluarkan oleh Iran setelah Israel menyombongkan diri akan menyerang mereka. Bahkan pasukan Zionis sampai menyebut negeri para mullah akan bernasib seperti Palestina.
Saya peringatkan para pemimpin Iran yang membiayai, persenjatai, dan memanfaatkan organisasi teroris Houthi, sistem proksi akan dimusnahkan dan poros kekuatan iblis runtuh, ucap Israel Katz selaku Menteri Pertahanan Israel. Meski begitu, saat ini Israel nggak bisa terus-terusan menyombongkan diri. Pasalnya, kekuatan Iran saat ini terus bertambah karena dibantu oleh Houthi. Kelompok paramiliter asal Yaman ini memang memiliki dendam tersendiri kepada Israel. Buktinya, Houthi terus-terusan menyerang Israel dalam beberapa minggu terakhir akibat dukungan dari Iran. Negeri Paramulah dikabarkan menjadi pihak yang memberikan dukungan persenjataan pada Houthi. Hal ini sampai buat Israel merengek dengan menuduh Iran sebagai dalang dari serangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Iran ikut andil dalam serangan Houthi dari Yaman kepada beberapa wilayah di Israel. Tulis Global Times. Iran juga terus menggalang kekuatan baru dengan menemui sejumlah negara Arab. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah mengunjungi Arab Saudi dan Qatar untuk konsultasi demi menyatukan kekuatan negara Timur Tengah. Tulis Al Jazeera. Kekuatan militer Israel hancur lebur di Perang India-Pakistan. Citra Israel di mata dunia juga semakin dicap buruk oleh banyak negara. Negeri Zionis mendapat banyak kritikan karena bersekutu dengan India yang berperang dengan Pakistan. Namun kekuatan militer kiriman serangan Israel justru dilibas habis negeri Permata Timur. Hal ini nggak lepas dari kecanggihan teknologi yang dimiliki Pakistan. Usut punya usut, Pakistan ternyata mendapatkan pasokan senjata dari China. Sebut saja seperti jet tempur milik negeri Permata Timur yang berasal dari Chengdu Aircraft Corporation. Pesawat tempur ini diklasifikasikan setara dengan pesawat jet generasi 4 seperti Rafale buatan Prancis. Enggak heran kalau Pakistan bisa memberikan perlawanan sengit pada India. Selain itu, China juga secara terang-terangan mendukung Pakistan seperti yang disampaikan Wang Yi. Sebagai teman yang kuat dan mitra kerjasama strategis yang tangguh, Tiongkok sepenuhnya memahami kekhawatiran keamanan Pakistan yang sah dan mendukung Pakistan dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan keamanannya, ungkap Menteri Luar Negeri Tiongkok tersebut. Di lain sisi, teknologi militer milik Israel justru kalah saing ketika digunakan oleh India. Pasukan Pakistan dapat dengan mudah menghancurkan persenjataan milik negeri Zionis. Sebut saja seperti 25 drone milik India yang dapat dengan mudah ditembak jatuh oleh Pakistan. Bahkan negeri Permata Timur menyebut mereka telah menghancurkan 77 pesawat nirawak Israel. Kemarin, India mencoba untuk mengirim drone buatan Israel ke Pakistan. Sejauh ini kami telah melumpuhkan 77 pesawat nirawak melalui tembakan dan penghancuran lunak, ucap Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chadri. Turki juga memutuskan untuk mendukung Pakistan dengan mengirim pasukan drone. Hal ini disampaikan langsung oleh Komandan Wing Vyomika Singh dari India. Laporan awal menunjukkan bahwa itu adalah pesawat tak berawak Songar milik Asis Guard dari Turki. Lebih dari 300 hingga 400 kendaraan udara tak berawak berusaha melintasi wilayah India di 36 lokasi berbeda, mulai dari Leh di utara hingga Sirtrek di barat. Dapatkan sneakers keren Adidas Lifestyle mumpung lagi diskon 30%. Cek linknya di bawah ini. Dengan pengaruh yang semakin melemah, akankah kekalahan Israel yang ditunggu seluruh dunia sudah semakin dekat?